8 amalan untuk menggapai surga. Dasarnya tadi sudah kita kaji, kita sudah pelajari tadi Pak, surat 13 ayat 20 sampai 23. Yang pertama, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Siapa yang dimaksudkan orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya ini? Inilah orang yang seperti kata Nabi, ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'an. Inilah orang yang betul-betul dia gunakan hidupnya untuk ibadah, mengesahkan, mentauhidkannya, mentauhidkan Allah dan tidak syirik. Allah menyadarkan kita, orang yang memenuhi janji Allah itu adalah orang yang seperti kita ini, insya Allah yang sudah berikrar. Cuma ikrarnya dipenuhi atau tidak. Kita dalam sholat sudah berikrar, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuperuntukkan pada Allah Rabb semesta alam. Orang yang memenuhi janji Allah itu dia akan gunakan semua nikmat karena yang Allah berikan untuk kebaikan ibadah dan amal soleh. Dan kita bisa mengambil dari inspirasi doanya Nabi Daud. Ada yang tahu inspirasi doanya Nabi Daud? Kalau ibu belum tahu, yakin pasti belum mengamalkan. Kalau ibu lupa pun berarti gak mengamalkan. Gimana inspirasi doa Nabi Daud? Jangan tanya doa yang mana, doa yang mana. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhai, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Ulangi Gus, jangan cepat-cepat. Ya, baik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhai, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Amin gitu dulu. Untuk apa Bu? Hidup kalau nggak diberkahi, nggak diridhai, nggak dirahmati, nggak dicintai Allah, habis. Makanya orang yang memenuhi janji Allah itu Bu, dia tidak lepas dari tadi berkah, ridha, rahmat, cinta Allah. Itu apa kumpul-kumpul kalau nggak membawa kebaikan, keberkahan? Seperti ungkapan begadang simbolis saja kalau ada manfaatnya. Karena orang yang beriman selalu kaitannya dengan manfaat. Mohon maaf, ibu dalam satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Nggak dihitung. Nggak dihitung tuh saking banyaknya, saking sedikitnya. Alhamdulillah. Coba saya tanya, ibu dalam satu hari satu malam Allah kasih waktu kita berapa menit? Saya nggak tanya jam. Kalau saya tanya jam, pasti jam 24 jam. Kenapa saya tanya menit? Agar kita sadar ternyata masih banyak waktu yang terbuang. Dalam satu hari satu malam itu Allah kasih waktu kita 1440 menit. Pertanyaannya, dari 1440 menit itu yang betul-betul pure kita gunakan untuk ibadah berapa menit? Karena orang yang memenuhi janji Allah tuh dia berusaha betul Bu dalam lingkaran iman, ibadah, ilmu, amal soleh.
Dia lebih baik membungkam lidahnya kalau nggak manfaat. Contoh lagi, ibu termasuk yang rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Loh, ada yang bangun malam hanya buka tutup keran, ada itu. Sudah terjemahkan sendiri. Bu, orang yang memenuhi janji Allah itu, Bu, dalam dirinya itu dia pasti akan mencintai apa-apa yang Allah cintai dan siapa yang Allah cintai. Dia akan benci apa-apa dan siapa yang Allah benci. Dia punya prinsip lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah. Jangan sampai kehilangan Allah karena sesuatu. Dia betul-betul menginginkan akhiratnya Allah, menginginkan jannah surganya Allah. Makanya Bu, ingat betul, ingat loh Bu, walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ingat loh Bu, dunia ini hanya sebentar. Ingat, dunia ini hanya sebentar. Akhirat sebentar lagi. Iya kan? Iya kan? Kan kita akan menuju akhirat, berarti akhirat sebentar lagi kan? Astagfirullahaladzim. Ayo serius kita. Kita itu hanya membagi waktu Bu. Orang-orang soleh dahulu Bu pakai hijrah, pakai jihad, berdarah-darah mengorbankan nyawanya. Kita hanya menggunakan waktu, menggunakan rezeki yang Allah berikan di jalan Allah. Coba pikir Ibu sama ngobrol Ibu lama mana? Istighfar Bu. Ya jujur tapi harus dirubah. Makanya orang yang dijanji Allah itu tidak ada rasa khawatiran dalam dirinya. Kalau kita ambil nasihat dari Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? Jadikanlah akhirat itu dalam qalbumu dan jadikanlah dunia itu dalam genggaman tanganmu dan jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Jadikanlah akhirat itu dalam qalbumu, dalam hatimu, jadikan dunia dalam genggaman tanganmu dan jadikan kematian itu di pelupuk matamu. Ulangi ya. Makanya Bu, bisa dipastikan orang yang memenuhi janji Allah tadi, kata Imam Syafi'i ya Pak, jadikan akhirat itu dalam qalbumu, hatimu, jadikan dunia dalam genggaman tanganmu dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Maka dia menjadikan seolah-olah hari ini adalah hari terakhirnya. Dia hanya akan melakukan yang baik-baik. Ya. Pernah seorang ulama ditanya oleh istrinya, "Sayang, kalau kamu membaca Al-Quran lama, kalau kamu beristighfar lama, kalau kamu tahajud lama, kok kamu kayak merasa nggak ada capeknya? Kenapa kamu nggak istirahat saja?" Apa jawab? "Nanti saya istirahatnya kalau sudah di surga aja." Makanya Bu, orang yang beriman itu kalau tadi sudah memenuhi janji Allah, dia nggak ada kekhawatiran. Kenapa? Karena dia yakin as-salam, yang kasih keselamatan siapa? Allah. Dia yakin ar-razaq, yang kasih rezeki siapa? Allah. Kalau dia sakit, dia yakin asy-syafi, yang kasih kesembuhan siapa? Allah. Maka hidupnya tertata Bu. Tadi diantaranya apa? Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah. Jangan sampai kehilangan Allah karena sesuatu. Itulah yang dikaitkan orang yang memenuhi janji Allah itu berarti apa? Kalau kita lihat dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan." Surat 17 ayat 23 Al-Isra. Dan Allah perintahkan, wajibkan kepada manusia
agar betul-betul beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik. Nanti bahasan khusus tentang syirik ini banyak sekali, tapi satu saat nanti insya Allah kita akan kaji khusus tentang syirik. Tapi ini intinya, orang yang janji Allah itu, Bu, kalau dia dapat rezeki itu, dia pikirkan ini ada haknya fakir miskin kaum duafa. Ya. Bu, di antaranya orang yang memenuhi janji Allah itu kita belajarnya dari sahabat Nabi. Ibu tahu? Orang yang memenuhi janji Allah itu tentunya ada pada diri para sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu sudah jelas-jelas dijamin masuk surga. Tapi ibadahnya ngalah-ngalahin kita yang gak dijamin masuk surga. Apa rahasianya? Karena ruh ikhlas sudah terpatri dalam kalbu mereka. Ibu kan sudah lama menjadi orang beriman. Aku nak tanya, apa itu ruh ikhlas? Yang bisa menjawab dengan benar nih, hadiahnya umroh, bayar sendiri. Apa ruh ikhlas? Ayo pura-pura mikirnya, jangan terlalu lama. Ruh ikhlas apa? Mana? Mengharapkan ridha Allah. Itu kan ikhlas. Yang saya tanya ruh ikhlas. Udah nggak bahasa lama nanti. Ruh ikhlas itu apa? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Inna lillahi wa inna ilaihi. Ruh ikhlas itu apa? Ibu, mencari keridhaan Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, itu ikhlas. Yang saya tanya, ruh ikhlas itu apa? Gimana? Mau saya kasih tahu? Gak apa-apa nih. Ruh ikhlas itu dua. Orang yang memenuhi janji Allah itu bisa dipastikan memiliki ruh ikhlas yang sangat tinggi. Apa itu ruh ikhlas? Senang dan semangat. Senang